Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Telah Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan yang sesungguhnya ini adalah kesempatan terindah, terbaik untuk menghapus segala dosa, mensucikan diri, meningkatkan derajat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang saling bertentangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam diri kita jalan fujur, jalan durhaka, dan jalan takwa. Adapun pasukan-pasukan hitam bersifat fujur, melanggar, menantang, tidak peduli dengan Allah, itu adalah pasukan setan bercampur hawa nafsu. Mereka akan menaklukkan akal kita sehingga akal kita digunakan untuk mengakal-ngakali, memenuhi segala keinginan hawa nafsu. Maka sebenarnya ma'asyiral muslimin, tak perlu kita cari musuh di luar. Sebenarnya musuh kita yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Andai sekiranya manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia tidak akan membutuhkan hukum dan peraturan lagi. Setan berterus terang, iblis berterus terang, dedengkotnya atoknya setan dengan Nabi Yahya, dengan pertanyaan dialog yang panjang. Salah satu intinya dia berkata, sesungguhnya aku tidak akan bisa menguasai manusia kecuali karena hawa nafsunya. Maka kalau bulan Ramadan, bulan puasa begini, kita mengendalikan, menahan hawa nafsu, setan itu seperti terbelenggu, terpenjara. Ya. Karena kalau kita sudah tidak punya keinginan, setan mau menggoda kita heran. Bingung dia, mau disuruh ngapain. Ya. Kejahatan itu bermula dari keinginan hawa nafsu. Kita pingin beli mobil, masuklah setan, udah cari uang yang haram di sana, campur, nggak apa-apa, korupsi dikit. Tapi kalau nggak punya keinginan hawa nafsu beli mobil, setan menggoda kita ngapain? Maka dia tidak bisa menguasai diri kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Sebenarnya kita ini adalah makhluk sorga, makhluk alam jab'ah, makhluk alam malakut, makhluk alam lahut, makhluk cahaya. Kita diciptakan dari nur Muhammad. Di alam lahud, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada ruh kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Wahai ruh, apakah kau bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Syahidna, kami bersaksi ya Allah. Tetapi ketika ruh ini dimasukkan ke dalam jasmani, diliputi oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan, tambah lagi dikuatkan oleh setan, maka ruh ini lupa dia jalan kembali. Ya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi itu disuruh Allah mengatakan begini, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad,
ya kepada umat Islam, kepada orang beriman, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak kembali kepada Allah. Jadi kita diajak kembali, jangan kita terpenjara oleh hawa nafsu ini sebagai cobaan. Jangan kita lupa jalan pulang. Kita ini makhluk sorga, bukan makhluk bumi. Di sini sebentar saja. Ya. Kita tidak mau berlama-lama di bumi ini. Susah. Terpenjara hawa nafsu. Lebih bagus kita menjadi makhluk cahaya, senang bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalan Nabi? Adu ilallah, mengajak menyeru kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ala basiratin, ini kunci yang banyak orang lupa, tidak tahu. Cara kembali kepada Allah itu ala basirah, dengan menghidupkan inti ruh, dengan menghidupkan ma'rifat dalam hati kita, menghidupkan ruhani yang di dalam diri kita ini. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, disinilah kita perlunya mencari ulama-ulama wali yang basirahnya, inti ruhnya sudah hidup tersambung ke alam lahut, ke Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena mereka yang bisa mengajari kita, mengajak kita kembali kepada Allah. Kalau kita sendiri, karena orang yang basirah ini, inti ruhnya, mata hatinya sudah kebuka, mereka ma'rifat, mengenal kepada Allah. Dan mereka yang bisa, maka mereka yang bisa mengajak kita, mengajari kita jalan pulang, jalan kembali kepada Allah. Bagaimana kita mengikuti orang-orang yang tak kenal kepada Allah? Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Bagaimana kita mau beribadah dengan baik sementara kita tidak basirah, tidak ma'rifat, tidak kenal dengan Allah? Bagaimana kita bisa menikmati salat? Bagaimana kita bisa menikmati zikir? Kita sendiri enggak kenal siapa yang kita sembah. Maka salah satu tujuan Allah menciptakan makhluk adalah ana kanzum makhfiyun uridu an u'raf. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku pingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Maka ibadah itu adalah ma'rifah, dalam rangka mengenali Allah. Ibadah kita bisa sempurna kalau kita mengenal Allah ala basirah, kalau inti ruh, mata hati kita kebuka, kenal kita dengan Allah. Ya. Ana wa manittaba'ani, itulah jalanku dan orang-orang yang bersamaku. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin katakan, ya kita harus mawas diri, hati-hati dengan diri kita ini. Yang dalam diri kita ini banyak ada hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan kita takluk dengan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat jahat hawa nafsu, jangan pernah bermimpi bisa kembali ke alam lahut menjadi nur, cahaya. Hati-hati. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran, ada orang-orang kafir yang mereka tidak peduli dengan perintah Allah. Mereka ini tidak bisa kembali kepada Allah. Begitu mati, apa yang Allah lakukan? Allah kutuk mereka menjadi batu dan besi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalu aidza kunna 'idzaman wa rafata inna labab'usuna khalqan jadida. Orang-orang kafir itu bilang, kalau kita sudah mati hancur lebur, masuk ke dalam kubur, apakah kita akan diciptakan Allah jadi makhluk yang baru? Apa kata Allah? Qul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kamu batu atau besi. Jadi bangkit dari kuburnya jadi batu, Pak. Kenapa? Karena keras membatu, diajak kepada Allah, diajak kembali kepada Allah, ke agama Allah, dia tidak mau. Ini orang kafir. Maka isi surga, isi neraka itu hijarah, batu dan manusia. Bahan bakarnya api neraka itu adalah batu dan manusia, orang-orang kafir itu. Ya. Ada lagi orang yang ketika bangkit dari kuburnya, mereka dikutuk oleh Allah menjadi binatang, menjadi monyet, menjadi anjing. Ya. Kenapa? Karena sifat-sifat binatang mereka tidak hilang dari diri mereka. Sifat binatang yang ada di hawa nafsu mereka menguasai jiwa raga mereka. Maka orang seperti ini dikutuk oleh Allah
Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahu kunu qiratan khasiin. Tatkala mereka tidak mau dilarang dicegah dari mendurhakai Allah, maka mereka pun dikutuk Allah, jadilah kamu kera yang hina. Dalam ayat lain, qul ha'unabbikum bisyarri min dzalika matsubatun indallah man la'anahumullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Maukah kamu kuberitakan orang yang paling buruk sisinya, paling buruk balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Sebahagian mereka dijadikan kera, sebahagian mereka dijadikan babi khonazir, dan sebahagian lagi menjadi abadat taghut. Abadat taghut, hamba taghut. Taghut itu hantu setan selain Allah yang disembah. Abadat taghut, hamba setan. Kenapa? Karena mereka mencari jabatan, mereka mencari uang, kekayaan dengan cara bersekutu dengan setan, pesugihan, jadi babi ngepet, matinya betul-betul jadi babi ngepet jiwanya. Dikutuk Allah jadi siluman. Kalau saya membahasakan abadat taghut ini, jiwanya menjadi siluman. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan siluman, nyembah setan. Maka hati-hati masyarakat muslimin. Kita belum tentu bisa kembali pulang dengan cahaya, dengan bersih, kalau kita tidak mencari guru yang bisa membimbing kita, kalau kita tidak membersihkan diri kita. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar ini, jalan rahasia para kekasih Allah, ini termasuk kitab yang paling bagus ilmu syari, ilmu hakikat, ya. Karena kita tidak akan bisa terbuka basirohnya kalau hanya belajar ilmu syariat saja, tidak akan bisa, Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani sudah mengatakan begitu, berdasarkan pengalamannya, ilham yang dia terima, nggak bisa basiroh kita kebuka kalau hanya belajar ilmu syariat, ilmu zahir. Karena ilmu zahir untuk fisik, harus belajar ilmu hakikat, baru basiroh itu bisa terbuka, dan harus dibimbing orang yang sudah menguasainya, wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang mereka sudah ruhnya sampai ke alam lahud, yang sudah bisa kembali, para nabi, para rasul, dan para wali. Dan itulah yang mereka bisa membimbing kita untuk kembali nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana innalillah, kita berasal dari Allah, dari alam lahud, wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ma'asyiral muslimin, di antara manusia ini pun ada yang mati. Ketika mati bangkit dari kuburnya, mereka dikutuk Allah menjadi tanam-tanaman. Ya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, aduhai celaka kami, betapa sedihnya kami berbuat zalim di muka bumi. Falamma zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Kata Allah Ta'ala, begitulah terus menerus kesedihan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami kutuk, kami jadikan tanaman yang telah dituai, yang tak bisa hidup lagi. Jadi ada yang jadi tanaman. Kenapa jadi tanaman? Kalau saya memahaminya, ini disebabkan karena mereka hidup hanya untuk sejengkal perut, untuk beras, cari beras, untuk makan. Orang yang hidupnya hanya untuk makan, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat, gak pernah majelis taklim, cari makan pagi siang malam, gak peduli dengan perintah Allah. Begitu mati dikutuk jadi tanaman, jiwanya jadi tanaman. Kenapa? Karena hidupnya untuk mencari perut, sejengkal perut, cari beras, cari tanaman. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang yang himmahnya, cita-cita hidupnya adalah untuk sejengkal perut, maka dia tidak bisa lebih mulia dari apa yang dikeluarkan perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah kita ini makhluk cahaya, berasal dari alam cahaya, alam lahud, alam ketuhanan. Maka kita harus kembali ke cahaya. Dan Nabi mengajarkan kita ketika kita berangkat ke masjid, Allahumma aj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, mataku, telingaku, tulang belulangku cahaya, kanan kiri atas bawah, liputi diriku dengan cahaya. Wa ajimli nura, agungkanlah cahayaku ya Rabb. Karena kita makhluk cahaya dan berasal dari nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah cahaya yang paling agung, sehingga ketika dia berjalan di bumi, matahari tidak bisa mengurai bayang-bayang, mengeluarkan bayang-bayangan jiwa Nabi, diri Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah makhluk cahaya, sumber cahaya yang berasal dari Allah langsung. Dan kita adalah berasal dari cahaya Rasulullah SAW. Dan kita harus kembali kepada Allah sebagai makhluk yang paling dimuliakan, ahsani taqwim, yaitu makhluk cahaya. Maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini
ini menghasilkan cahaya, membersihkan rohani kita. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, innal baiti la yutla fihil Qur'an fayatra'u li ahli sama kama tatra'ul nujum di ahli ardi. Sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh malaikat penduduk langit seperti kalian melihat bintang-bintang di langit, seperti penduduk bumi. Jadi rumah yang dibacakan Quran itu memantulkan cahaya, terlihat oleh malaikat di langit seperti kita melihat bintang bercahaya di langit. Maka baca Quran menghasilkan cahaya, zikir yang khusyuk menghasilkan cahaya, salat yang khusyuk menghasilkan cahaya. Nanti seluruh amal-amal soleh kita ini apabila mati, amal soleh kita ini akan membentuk makhluk cahaya datang di depan kubur kita, di alam kubur. Kamu siapa? Aku adalah amal solehmu. Waduh, indah, cantiknya, wanginya. Inilah yang menemani kita, berbentuk sinar cahaya, makhluk cahaya, ya. Tapi orang-orang yang amalnya busuk, buat zalim, banyak dosa, datang amalnya dalam bentuk kegelapan, zulumat, bau, hitam, jeleknya minta ampun. Terkejut, kamu siapa? Aku adalah amalan-amalanmu selama di dunia, ya. Tapi kalau kita orang soleh, orang beriman, dia berbentuk cahaya dalam seperti jenis malaikat. Maka malaikat itu berasal dari kata malaka, milkun, milik kita. Amal soleh itu menjadi milik kita. Malak, dia akan jadi malaikat, menjelma seperti malaikat yang menemani kita. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, ini sebenarnya hakikat kehidupan kita. Maka kita harus menjadi orang soleh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itulah kita perlu belajar ilmu-ilmu hakikat supaya kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Banyakkan zikir kepada Allah supaya hati kita tenang tentram, supaya kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu tenang? Karena selalu ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sudah ma'rifat, hatinya selalu tersambung ke Allah. 24 jam tidak putus zikirnya. Tidur pun ingat Allah. Itu saking hebatnya. Apa dalilnya? Ya Rasulullah, kata Aisyah, apakah engkau sesudah sholat tahajud tidur lagi? Ya, wahai Aisyah, mataku yang tertidur, tapi ruhku, inti ruhku, hatiku tidak tidur, tersambung ke Allah, ke alam lahud. Itu tingkat Nabi dan para wali. Mereka walaupun tidur matanya, fisiknya, tapi rohaninya itu tidak tidur, tersambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti inilah yang bisa membimbing kita, mengajari kita untuk jalan kembali pulang kepada Allah. Maka ala basiratin itu adalah kata kunci dari jalan kenabian, jalan orang-orang yang bersama Nabi. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan keimanan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita beramal banyak sebanyak-banyaknya. Silakan Bapak Ibu dibaca buku ini, bagus sekali, Sirrul Asrar. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli ada sama saya, ya. Nanti sesudah sholat harganya 100.000. Ini bagus sekali, tapi memang harus cari guru yang bisa menjelaskan, pahami dengan baik. Insya Allah nanti hati kita akan hidup dan kita akan dekat kepada Allah, dan semua ibadah kita akan terasa nikmat. Sholat nikmat, zikir nikmat, kalau sudah hati hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.